Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas selanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita dijelaskan alasan Maiki mengeluarkan Kisaki dari Tauman. Maiki sebenarnya sudah membiarkan Kisaki menggunakan cara licik untuk membesarkan nama Tauman. Namun untuk kejadian di hari Natal, Maiki sudah tidak bisa mentoleransi perbuatan Kisaki. Karena jika hal itu ia lakukan terus-menerus, maka semua mimpi Maiki untuk menciptakan era baru tidak akan tercapai. Takemichi sendiri merasa jika semuanya berlalu begitu cepat, dan hal itu benar-benar terjadi dengan kematian Mitsuya di akhir chapter. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang berlari tak percaya dengan semua yang sudah terjadi. Seharusnya tidak ada alasan Mitsuya mati di masa depan. Namun saat Takemichi membuka peti mati, wajah Mitsuya benar-benar terlihat di dalam sana. Takemichi berlari menumpahkan semua kesedihannya dengan air mata yang mengalir. Kemudian Takemichi membuka portal berita online yang menunjukkan jika Mitsuya mati dibunuh seseorang. Takemichi masih tidak percaya dan menganggap jika ada sesuatu yang telah terjadi. Kemudian Takemichi melihat judul berita lain yang membagikan informasi jika Hina meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Melihat Hina mati dengan cara yang sama membuat perasaan Takemichi kembali terpukul. Karena itu artinya semua usahanya kemarin hanya sia-sia belaka. Takemichi pun melampiaskan kesedihannya dengan memukul aspal jalanan sembari menangis. Ia memanggil nama Naoto dan Chifuyu yang tidak Takemichi ketahui keberadaannya. Kemudian Takemichi secara tak sengaja melihat sebuah kunci. Di sana Takemichi mulai mengingat jika itu apartemen lamanya yang masih jelek. Setelah memasuki apartemen miliknya, Takemichi menyadari jika bau kamarnya masih sama seperti dulu. Kemudian Takemichi melihat sesuatu di atas meja yang membuatnya langsung histeris. Ternyata itu adalah sebuah foto yang diambil Takemichi bersama teman-temannya dahulu. Tak lama kemudian seseorang muncul di depan apartemen Takemichi. Ternyata dia adalah Naoto yang mengingat kembali misinya bersama Takemichi. Takemichi yang melihat Naoto tak kuasa menahan air matanya. Ia pun langsung bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Naoto lalu mulai bercerita. Kau mungkin telah melompati waktu beberapa kali untuk menyelamatkan kakakku. Tapi kali ini adalah masa depan terburuk yang pernah terjadi. Tentu saja kakakku tidak terselamatkan. Dan parahnya lagi, semua pimpinan geng Tokyo Manji telah dibunuh. Chifuyu ditembak mati. Hakai Shiba dibakar sampai mati. Draken ditusuk dan Mitsuya dicekik. Kajutora dan semua anggota lainnya juga telah dibunuh. Bahkan Kisaki juga terbunuh. Takemichi yang mendengar hal itu masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat semuanya mati. Namun Naoto mengatakan jika pelakunya masih hidup dan berkeliaran. Lalu Takemichi bertanya tentang keberadaan Maiki. Apakah ia dibunuh juga? Namun Naoto menjawab dengan tegas jika pelaku yang bertanggung jawab atas semua pembunuhan yang terjadi adalah Sano Manjiro. Takemichi yang mendengarnya langsung shock dan menyuruh Naoto untuk tidak bercanda. Karena ia yakin jika Maiki tidak akan melakukan hal tersebut. Namun Naoto sendiri juga ingin mengetahui kebenaran yang telah terjadi. Oleh sebab itu hanya Takemichi sendirilah yang bisa membantunya. Karena saat ini ia adalah satu-satunya mantan pengurus Tauman yang masih hidup. Takemichi melihat kembali foto yang dipegangnya. Ia masih tidak percaya jika Maiki tega membunuh semua pemimpin Tauman. Naoto kemudian menyuruh Takemichi untuk mengingat sesuatu. Karena informasi sedikit pun dari Takemichi yang baru saja melompati waktu pasti bisa memberikan suatu petunjuk. Naoto berkata jika mungkin saja sesuatu yang Takemichi lakukan di masa lalu menyebabkan perubahan besar di masa kini. Takemichi sedikit berteriak kepada Naoto, "Sesuatu yang kulakukan? Apa kau berkata jika aku sudah mengacaukan sesuatu? Aku menghapus 2 orang yang menyebabkan Tauman menjadi jahat. Black Dragon berhasil dikalahkan dan Kisaki dikeluarkan dari Tauman. Seharusnya semua pasti baik-baik saja. Tapi kenapa semuanya malah menjadi seperti ini? Apa yang sudah kulakukan? Apakah aku seharusnya tidak memberitahu Maiki jika ia bisa melakukannya sendiri? Aku hanya baru saja mengambil foto ini bersama semuanya."
Naoto yang menyadari sesuatu bertanya kepada Takemichi di mana ia mendapatkan foto tersebut. Takemichi pun menjawab jika ia mendapatkan foto tersebut di atas mejanya. Kemudian Takemichi mengambil surat yang menjadi amplop dari foto tersebut. Naoto yang melihat surat tersebut segera menyadari jika cap pos dari surat itu bukan berasal dari Jepang, melainkan berasal dari Filipina. Takemichi pun langsung menyadari jika Maiki pasti adalah orang yang mengirim surat tersebut. Tanpa pikir panjang, Takemichi langsung memesan tiket pesawat dan terbang menuju Filipina. Setelah terbang beberapa jam dari Jepang, Takemichi akhirnya sampai di sebuah bangunan tua yang hampir roboh. Surat yang tempo hari ia temukan berisi alamat dan juga pesan yang menyuruh Takemichi untuk pergi ke tempat tersebut. Dari sana, Takemichi yakin jika pengirimnya adalah Maiki. Namun tidak ada kepastian Takemichi bisa menemukannya di sana. Tetapi jika ia berhasil menemukannya, ini akan menjadi pertemuan pertama antara Takemichi dan Maiki di masa depan. Takemichi mulai berjalan memasuki reruntuhan bangunan tersebut. Namun karena gedung itu sangat luas, Takemichi menjadi bingung apa yang harus dikatakannya jika ia bertemu dengan Maiki. Tidak mungkin dia tidak berubah. Bagaimanapun, Maiki mungkin telah membunuh semua orang. Maiki di masa kini bukanlah orang yang kukenal sebelumnya. Dia mungkin telah berubah setelah 12 tahun. Aku datang ke sini karena aku siap menemuinya. Namun, bukankah itu membuat diriku dalam bahaya? Dia mungkin saja langsung membunuhku saat kita bertemu. Apa mungkin Maiki memanggilku ke sini hanya untuk membunuhku? Semua pertanyaan melintas di kepala Takemichi. Namun, ia tetap berjalan menyusuri setiap reruntuhan di bangunan tersebut. Kemudian Takemichi melihat tumpukan motor yang berada di dalam reruntuhan bangunan. Hal itu mengingatkan Takemichi atas perkataan Maiki sebelumnya ketika ia memberikannya sebuah motor. Takemichi mulai menyadari jika kakak Maiki mungkin menemukan mesin babu di tempat ini. Hal itu membuat Takemichi sedikit merasa haru. Tapi tiba-tiba Takemichi mendengar jika ada seseorang yang memanggil namanya. Takemichi pun menoleh ke sumber suara sehingga ia bisa melihat orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Maiki yang sedang duduk menanti kedatangan Takemichi. Merasa tidak ada yang berubah dari diri Maiki setelah melihat kedua matanya. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Takemichi adalah pertanyaan mengenai kabar dari Maiki selama ini. Sembari menangis, Takemichi berkata jika akhirnya ia menemukan Maiki. Karena tak kuasa menahan air matanya, Takemichi terpaksa menangis di depan Maiki. Di sana Maiki bertanya, "Kau masih saja cengeng ya? Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin meminta bantuanmu. Datang ke tempat ini membuatku teringat akan kakakku, dan kenangan-kenangannya pun mulai datang kembali. Aku berkelahi dengan banyak orang saat masih kecil, datang untuk memahami mereka, tertawa dengan mereka, dan menangis juga dengan mereka. Itu membuatku berpikir tentang bagaimana Toman tumbuh. Aku merindukannya." Mendengar semua perkataan Maiki, Takemichi berpikir jika Maiki masih sama seperti dirinya yang dulu. Ia tidak mungkin membunuh Mitsuya dan yang lainnya. Namun tiba-tiba Maiki berkata, "Toman pergi dan berubah. Hei Takemichi, kenapa kau meninggalkan Toman? Padahal aku ingin kau tinggal bersamaku. Aku ingin dimarahimu sama seperti apa yang kakakku lakukan. Entah bagaimana kau terus berjalan sendiri, namun aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa berhenti kehilangan diriku sendiri." Mendengar ucapan Maiki, Takemichi masih tidak bisa memahami semua perkataannya, sehingga membuat Maiki bercerita kembali. "Saat itu aku mencoba menahanmu pergi dari Toman, tetapi Draken menyuruhku untuk berhenti. Mitsuya juga setuju dengan pendapat Draken, karena ia berpikir jika Takemichi sudah tidak cocok dengan arah yang Toman tuju." Setelah mengatakan itu, Draken dan Mitsuya langsung berlutut di depan Maiki. Dengan menunduk, Draken berkata, "Maiki, jalan yang kau pilih adalah jalan yang penuh kekerasan. Aku dan Mitsuya akan memberikan nyawa kami untukmu. Itu adalah keputusan kami berdua." Lalu Mitsuya menambahi, "Kita sudah berhutang banyak kepada Takemichi. Aku tidak ingin dia menjadi seperti kita. Tolong jangan seret dia kembali untuk masuk ke dunia ini." Takemichi pun kembali menangis mendengar cerita Maiki tentang Draken dan juga Mitsuya. Takemichi lalu bertanya, apakah mereka berdua mengatakan semua itu? Maiki pun menjawab, "Ya, mereka berdua memang yang terbaik, dan aku membunuh mereka." Takemichi berteriak histeris tak percaya dengan pengakuan yang dikatakan Maiki. Namun Maiki berkata, "Hei Takemichi,
Toman yang lama sudah tidak ada lagi. Itu karena aku sudah membunuh mereka semua. Jadi aku memintamu untuk mengakhiri semua ini. Bunuhlah aku, Takemichi. Maiki mengatakan semua perkataan menyedihkan itu dengan ekspresi yang sangat serius. Sementara Takemichi sendiri tidak sanggup lagi untuk menahan air mata yang keluar begitu deras. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita mendapati fakta bahwa pelaku dari semua pembunuhan petinggi Toman adalah Maiki. Berdasarkan petunjuk surat yang didapatkan Takemichi, ia langsung pergi menuju reruntuhan bangunan yang ada di Filipina. Di sana, untuk pertama kali Takemichi bertemu dengan Maiki di masa depan. Walaupun tatapan Maiki tidak ada yang berubah setelah 12 tahun, Takemichi masih tak sanggup menerima pengakuan Maiki yang menjadi pelaku atas terbunuhnya semua pengurus Toman. Dan ternyata, tujuan Maiki memanggil Takemichi tidak lain tidak bukan supaya Takemichi dapat membunuhnya. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.